Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan depan saya dengan menerapkan 15.24.1/3. Jadi hari ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 5 ini, yaitu dari F1 sampai H2. Jadi langsung aja. Kita ke modulnya dulu. Nah, pertama tuh ada yang namanya deteksi tepi. Jadi intinya di deteksi tepinya itu kita cari tepi-tepinya. Nah, caranya itu ada bisa pakai Sobel, pakai Previt, sama pakai Robert skala 3 ini ya. Sebenarnya ada lebih juga sih. Cuma kalau di sini tuh sebenarnya pakai 3 itu. Ini aja buat code-nya itu ini dia Sobel. Ini tuh rumus di Sobelnya, ini Sobel X, ini Sobel Y-nya. Terus nanti di display-in. Terus ini rumus si Previt-nya, rumus matriks si Previt-nya. Dan ini rumus matriks Sobel tuh pakai matriks 2x2. Maka ketika kita run hasil yang udah begini, hasil yang private begini juga begini, hasil yang robot juga begini. Itu dia mendeteksi tepinya gitu, menggunakan 3 cara itu. Selanjutnya ada yang namanya candy detection. Jadi ini tuh salah satu cara buatnya, tapi juga ada yang namanya pakai candy. Ini tuh buat noise reduction, gradient calculator, dan maximum suppression. Nah, langsung saja. Intinya si candy ini tuh deteksi yang lebih bisa cepat nangkep, terus hasilnya juga bakal rapi gitu. Nah, ini itu si gambarnya di noise dulu, dikurangi noise-nya, terus di gradient ini. Jadi dia pakai namanya non-max suppression, ini kodenya. Dan yang terakhir itu ada high resist, ini kodenya gitu. So ketika kita run kayak gini hasilnya, jadi terlihat step by step-nya gitu. Ini pasti lebih halus gitu. Selanjutnya kita bisa ke D1 ini, namanya itu morfologi citra. Di G1 ya, sorry, ada morfologi citra. Ini tuh buat ngolah bentuk si objek binernya gitu. Ada beberapa cara juga. Ada beberapa tekniknya gitu. Nah, ada yang namanya dilasi, terus ada yang namanya erosi, ada yang namanya opening, dan ada yang namanya closing gitu. Kalau dilasi itu si objek putihnya dibesarin, terus si erosi, kalau erosi itu objek putihnya dikecilin, kebalikannya gitu. Kalau misalnya opening itu hapus noise kecil, dan
Closing tuh buat nutup lubang kecilnya. Terus buat di sini tuh disuruh buat program dengan teknik skeleton. Skeleton tuh buat ngambil si garis tengah objeknya. So, ketika kita run dari hasil garis ini ada yang namanya dilasi. Dilasi itu objek yang putih itu dibesarin gitu dari grayscale ini tuh. Jadi makanya si putihnya lebih kelihatan banyak. Terus ada erosi orange itu objek putihnya dikecilin, makanya makin gelap gitu. Ada yang namanya opening itu buat ngapus si noise kecilnya kayak gini. Terus ada lagi yang namanya posing itu buat nutup lubang-lubang kecilnya, jadinya kayak gini. Dan terakhir itu ada yang namanya skeleton, itu buat ngambil garis tengah objeknya, yang kelihatannya yang kelihatannya garis tengahnya aja gitu. Buat kodenya juga kayak gini, kurang lebih kita pakai function bantuan aja. Jadi si bilas itu kita ngambil dari function si bantuan ini buat si function bantuan ini tuh buat ngambil binary sama kernelnya gitu. Terus tinggal di sini ada namanya dilasikan, ini yang namanya dierosikan, delete ROD, terus ini namanya di opening kan morphology X, terus di sini juga di closing kan juga, ini open, ini close, terus di sini di skeleton kan gitu. Nih selanjutnya ada hmm, selanjutnya ada yang namanya ini global thresholding. Ini tuh buat ngubah si grayscale tuh jadi hitam putih pakai satu nilai threshold tetapnya. Misalnya thresholdnya berapa ya? 157 atau 200 gitu. Jadi tergantung si thresholdnya. Nah ini tuh ada beberapa fungsi, ada beberapa type ya. Ada yang namanya binary, preceding binary, terus preceding binary INP itu inverse yang kebalikan dari binary. Terus ada namanya terang, ada to zero, dan ada to zero inverse. Nah ini, nah di sini tuh saya pakai helper supaya tidak bolak-balik aja gitu. Nah ini tuh misalnya ini nih, jadi kalau misalnya si nilainya di atas si thresholding maka jadi putih, kalau misalnya di bawah thresholding maka jadinya gelap gitu. Buat code-nya juga ini thresholding binary. Nah ini itu kalau misalnya di binary kan ada pakai OpenCV yang binary, terus ini terus ini inverse-nya kebalikan dari binary-nya, terus ini terang, ini to zero inverse. Jadi misalnya kita langsung saja, nah kalau binary itu kayak gini. Nah kalau misalnya inverse itu kebalikan dari binary tadi ya, dibalikin. Kalau terang itu kayak gini, terus ada to zero itu kayak gini, dan kalau inverse-nya kebalikan dari to zero gitu sendiri gitu.
Tuh, kayak gini ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya lokal atau adaptive thresholding. Yang tadi itu kan global thresholding. Biasanya itu tuh di H2 tuh ada lokal atau adaptive thresholding sama output thresholding. Nah, si adaptive tuh si adaptive thresholding tuh dibagi ada dua gitu. Ada Mayan, ada Gaussian. Kalau Mayan tuh si thresholding tiap areanya, kalau Gaussian tuh pakai bobot si Gaussiannya. Terus kalau misalnya output, output tuh ini tuh thresholding yang otomatis gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke kode. Nah, ini adaptive thresholding Mayan. Nah, kita pakai adaptive setiap areanya. Terus yang ini tuh eh pakai bobot si Gaussiannya. Hmm, iya benar. Kode ini atau ke CP ada tri si Mayan, ini si Gaussiannya gitu. Jadi ketika kita running, nah kalau si adaptive Mayan tuh kayak gini hasilnya. Threshold setiap area. Kalau misalnya si Gaussian kayak gini, ini tuh threshold pakai bobot si Gaussian gitu. Terus kalau buat si kodong yang si Otsu threshold tuh kayak gini. Terus Otsu threshold ya itu kan otomatis ya. Jadi ketika kita pakai Otsu tuh kayak gini hasilnya. Ini tuh nggak satu nilai gitu, disesuaikan sama gambar-gambarnya. Jadi auto gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya yang H3 ini tuh ada yang namanya identifikasi bentuk atau kontur. Ini tuh buat ngeidentifikasi si bentuk objeknya gitu. Misalnya segitiga atau misalnya lingkaran, persegi gitu. Nah, buat code-nya di sini. Nah, ini buat identifikasi bentuknya. Di grayscale dulu seperti biasa. Nah, terus kita bikin code buat ngeidentifikasi bentuknya. Buat ini rasionya, kalau efek slide-nya segini pentagon, kalau misalnya isinya lebih dari 8 itu lingkaran. Kalau misalnya yang lainnya berarti bintang atau lainnya gitu. Ini buat ngasih teksnya, terus ini buat ngegambar konturnya gitu. So, ketika kita coba pakai yang ini, coba yang tadi, kita misalnya grayscale dulu, terus ada yang namanya kontur. Nah, bakal kelihatan si sisi-sisinya, terus bakal dinamain gitu. Kalau fotonya ini persegi panjang, ini persegi panjang segitiga, persegi lingkaran, ini tuh bintang star. Begitupun kalau misalnya kita pakai image yang lainnya. Misalnya ini aja. Ntar kita grayscale dulu. Kalau lama ya, nah, kita pakai kontur.
Nah, kelihatan ini tuh lingkaran, ini tuh lingkaran, lingkaran, gitu. Mengidentifikasi bentuk ya. Coba kalau pakai ini. Nah, nah, ini kelihatan bahwa ini tuh lingkaran. Coba kita zoom. Oh, tuh, kelihatan ya. Bentar. Kalau selain tiga itu ada yang namanya lainnya gitu ya. Makanya segitu saja dari penjelasan yang saya jelasin. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.